Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Febriansyah dari kelas PTIP 2020 dengan NIM 20050974060. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, pengertian. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya, seperti saat kita membuat kabelan. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA strip 568A dan TIA atau EIA strip 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak akan bisa digunakan. Macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO atau International Organization of Standardization, sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industri dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali. Yang sudah kita ketahui saat ini yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar berkabelan. Yang kedua ada TIA atau Telecommunication Industry Association, organisasi yang bekerjasama dengan Electronic Industry Association atau yang disingkat EIA. Mereka bekerjasama di bidang industri perkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel yang menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan di masa depan. Yang ketiga ada ITU atau International Telecommunication Union, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Lalu ada IETF, Internet Engineering Task Force, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP. Lalu ada OSI Layer, Open System Interconnection, merupakan model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI Layer memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model yang dilakukan secara berurutan. Nah, berikut merupakan 7 model OSI Layer. Yang pertama, application, fungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contohnya SMTP. Selanjutnya ada presentation, yang memiliki fungsi memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima, contohnya seperti berikut. Lalu ada session, yang berfungsi membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Lalu ada transport, yang berfungsi mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Lalu ada network, yang berfungsi menambah alamat jaringan pada paket. Lalu ada data link, yang berfungsi menambahkan MAC address pada paket. Yang terakhir ada physical, yang berfungsi mengirimkan data melalui media transmisi. Lalu ada TCP atau IP, yang singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol, merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Berikut 7 model TCP atau IP
layer. Yang pertama ada application. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Lalu ada transport. Pada layer ini adalah Transmitter Control Protocol dan User Data Protocol. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. Lalu ada internet. Internet protokol adalah jantung dari TCP atau IP dan protokol paling penting pada internet layer. Dan yang terakhir ada network access. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network dan data link beserta physical layer. Fungsi network layer dalam TCP ini TCP/IP disembunyikan dan protokol yang lebih umum dikenal dengan IP, TCP, UDP, dan lain-lain. Lalu ada UDP, User Data Protocol, merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. UDP memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bisa diandalkan untuk bertukar data. Yang kedua, pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Yang ketiga, bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Yang keempat, jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Dan yang terakhir, tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirim pesan sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Lalu ini adalah perbandingan antara OSI dan TCP atau IP. Yang pertama, dari pengertian TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol, Internet Protocol. OSI merupakan buka sistem dari interkoneksi. Yang kedua, arti dari TCP. Ini merupakan model server client yang digunakan untuk transmisi data melalui internet. Dari arti OSI, ini adalah model teoritis yang digunakan untuk sistem komputasi. Perbandingan dari jumlah lapisan. TCP memiliki 4 layer, OSI memiliki 7 layer. Berdasarkan pengembangnya, TCP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan, OSI dikembangkan oleh ISO. Dari bentuk nyatanya, TCP bentuk nyata, iya, OSI tidak nyata. Dari pemakaiannya, TCP paling banyak digunakan, OSI tidak pernah dipakai. Lalu ada perbandingan antara TCP dan UDP. Dilihat dari gambar, perbedaan mendasar antara TCP dan UDP adalah saat mengirim data. Data yang diterima pada protokol TCP lebih terjamin karena memiliki nomor urut dan akan dipulihkan apabila terjadi kesalahan, sedangkan UDP tidak. Inilah yang menjadi alasan mengapa UDP lebih cepat daripada TCP. Lalu ada network protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Selanjutnya ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Lalu ada Hypertransfer Protocol, HTTP, ini yang sering digunakan oleh internet, protokol yang digunakan oleh World Wide Web, WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan ke server klien. Lalu ada Telecommunication Network, Telnet, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Selanjutnya ada File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internetwork. Ada well-known port reverse, seperti yang digambar. Lalu selanjutnya ada registered port.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.